Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar di Padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Fantastic Beasts yang dirilis pada tahun 2016. Film ini masih bersetting di dunia Harry Potter One. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kendangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu hari, ada 5 orang penyihir dengan tongkat bercahaya sedang menyelidiki sesuatu. Namun mereka tiba-tiba terpental oleh serangan sihir api yang muncul secara tiba-tiba. Lalu muncullah orang yang diduga sebagai Gellert Grindelwald. Setelah penyerangan itu, di media massa memberitakan tentang kekacauan yang disebabkan oleh penyihir jahat, termasuk kejahatan Grindelwald. Pemerintah juga mengeluarkan larangan kepemilikan hewan buas serta berita tentang tim anti penyihir yang dibentuk untuk menghadapi ancaman tersebut. Beberapa bulan setelahnya, di pelabuhan New York, Amerika Serikat, di atas kapal seorang pemuda asal Inggris duduk dengan tenang. Dia adalah Newt Scamander. Pemuda tersebut terlihat berbicara dengan makhluk yang ada di dalam kopernya. Sebuah adegan yang menimbulkan rasa penasaran. Kapal itu akhirnya berlabuh di pelabuhan dan pemuda asal Inggris itu turun ke bagian pemeriksaan. Namun dia sempat terhadang oleh petugas yang memeriksanya. Menurut petugas, dilarang membawa hewan peliharaan, sehingga dia memaksa pemuda itu untuk menggeledah koper miliknya. Di saat akan digeledah, Newt Scamander sempat memencet tombol sihir di kopernya yang bertulis Muggle Property, yang mana artinya merubah tampilan dalam koper menjadi biasa saja. Sebagai informasi, Muggle itu manusia tanpa kemampuan sihir, Wan. Benar saja, setelah digeledah, isi koper pemuda itu tampak normal-normal saja. Tak ada tanda-tanda adanya hewan peliharaan yang disembunyikannya. Akhirnya, Newt bisa lolos dan melanjutkan perjalanannya. Let me take a look. Welcome to New York. Thank you. Next. Kita berpindah ke jalanan New York, di mana terlihat sebuah rumah yang baru saja roboh. Kejadian tersebut membuat heboh warga sekitar. Seorang saksi mata mengatakan jika yang telah membuat kekacauan tersebut adalah sesosok makhluk aneh, seperti awan hitam gelap yang memiliki mata menyala. Kepolisian yang mendengar cerita itu pun seakan tak percaya. Kemudian datanglah seorang berjas hitam ikut melihat-lihat lokasi. Beberapa waktu kemudian terjadi sesuatu fenomena aneh. Dinding rumah tiba-tiba retak. Kemudian tumpukan batu bata bergerak seperti ada sesuatu yang dibawanya. Sesosok makhluk itu bergerak dari bawah tanah, membelah jalanan lalu melompat ke atas dan memasuki lorong stasiun kereta bawah tanah. Kejadian itu sontak membuat geger penduduk sekitar. Sementara itu, Newt yang baru pertama kali ke Amerika, dia menemukan sekelompok orang yang sedang mengadakan demo. Di sana, Newt tak sengaja bersenggolan dengan seorang wanita. Newt memerhatikan orasi pendemo, di mana mereka adalah sekelompok orang yang membenci dan memprotes kehadiran penyihir di dunia manusia. Kelompok mereka ini bernama Second Salem One. Kemudian datanglah seorang bertubuh gemoy membawa koper berjalan menembus kerumunan menuju ke bank. Namun tak sengaja, pria gemoy tadi tersandung oleh koper yang dibawa oleh Newt dan terjatuh. Karena peristiwa itu, semua orang jadi memandang Newt. Di saat Newt sedang mendengarkan orasi, dia melihat sesosok binatang yang sedang mengambil koin. Dia langsung menyadari jika itu adalah piaraannya yang lepas, karena kopernya tersandung orang tadi. Tanpa ragu, Newt bergegas mengejar binatang itu dan lalu membawanya masuk ke dalam bank. Di saat itu, dia malah kebingungan mencari hewan itu lagi. Newt lalu tak sengaja bertemu dengan pria yang tersandung kopernya tadi. Orang ini bernama Jacob. Sesaat setelahnya, Newt melihat piaraannya dan langsung mengejarnya. Namun Newt lupa meninggalkan sebuah telur yang kemudian dibawa oleh Jacob. Di saat Newt sedang mencari binatang miliknya, dia diperhatikan oleh sesosok wanita yang bersenggolan dengannya di depan. Newt lalu terus mencari jejak binatang miliknya itu, yang gemar mengoleksi koin emas dan juga perhiasan.
Sementara itu, Jacob sedang berusaha mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha membuka toko rotinya. Namun, usaha Jacob ditolak mentah-mentah oleh bank karena Jacob tak punya jaminan. Di sisi lain, Newt melihat binatang nakal miliknya sedang mengambil koin emas dan menuju ke dalam berangkas bank. Sementara itu, Jacob muncul dengan wajah murung. Kemudian, dia mengeluarkan telur dan menunjukkannya kepada Newt. Karena semakin ketinggalan jejak binatang miliknya dan telur yang ada di tangan Jacob akan segera menetas, akhirnya Newt mengeluarkan tongkat sihir miliknya dan menarik Jacob menembus dinding bank. Kemudian telur itu menetas dan muncul binatang aneh mirip naga berwarna biru yang lucu. Jacob yang kebingungan hanya bisa mengikutinya dari belakang. Newt melihat binatang miliknya masuk ke dalam berangkas bank, kemudian dengan sihir dia membuka berangkas itu. Tak disangka, aksinya dipergoki oleh petugas bank dan langsung memencet tombol emergensi. Di sini, Newt sempat mengucapkan mantra kepada petugas bank itu agar dia tak bisa bergerak. Setelah berangkas terbuka, Newt langsung menangkap binatang nakal miliknya dan mengeluarkan seluruh isi di dalam kantong binatang itu. Ternyata, kantong itu berisi banyak sekali koin emas dan perhiasan. Kemudian, polisi pun datang. Setelah menguras isi kantong binatang miliknya dan sebelum polisi mengacungkan pistol, Newt mengajak Jacob untuk berteleportasi keluar dari bank. Newt bermaksud untuk menghapus ingatan Jacob yang sudah melihat terlalu banyak ilmu sihir miliknya. Namun tak disangka, Jacob malah memukul kepala Newt dengan sebuah koper dan lari. Lalu muncullah sesosok wanita yang sedari tadi mengikuti aksi Newt. Di saat berpapasan, wanita itu membawa Newt berteleportasi. Setelah berpindah tempat, wanita itu bertanya tentang identitas Newt dan binatang nakal miliknya yang suka mencuri. Ternyata wanita itu bernama Tina dan dia adalah anggota MACUSA atau Kongres Sihir Amerika Serikat. Tina bertanya apakah Newt sudah menghapus ingatan orang yang melihat aksi sihirnya tadi. Newt yang tak sempat menghapus ingatan Jacob membuat Tina terpaksa membawanya ke kantor MACUSA. Karena itu termasuk pelanggaran. Lalu masuklah mereka ke dalam kantor MACUSA. Sementara itu di dalam kantor investigasi MACUSA suasana sangat tegang karena kemunculan makhluk yang telah mengacau di awal cerita. Mereka khawatir kejadian itu akan membuat kaum non-magis ketakutan dan memicu razia penyihir yang dapat mengungkapkan keberadaan komunitas sihir dan memicu perang. Di saat yang tidak tepat itu muncul Tina yang membawa Newt. Tina yang bukan lagi seorang penyelidik disuruh keluar oleh direktur MACUSA. Tina lalu membawa Newt ke kantornya. Di sana, Newt bercerita bahwa dirinya adalah seorang petualang yang sedang menulis buku tentang hewan-hewan ajaib. Tak berapa lama, muncul teman Tina yang menanyakan apakah Tina menyelidiki Second Salem lagi. Di tengah pembicaraan, muncullah Mr. Crab atasan Tina. Crab menanyakan maksud Tina membawa Newt ke tempat itu. Tina pun menjelaskan jika hewan peliharaan Newt lepas dan membuat kekacauan di bank. Kemudian Mr. Crab membuka koper Newt. Di saat dibuka, ternyata isinya cuma kumpulan donat milik Jacob. Dan ternyata kopernya tertukar dengan koper milik Jacob yang membuat Newt bingung. Lalu Jacob sendiri yang dari tadi kebingungan atas kejadian yang menimpa dirinya akhirnya sampai di rumah. Di saat dia sedang murung, tiba-tiba koper yang dibawanya terbuka dan keluarlah berbagai macam binatang ajaib. Sementara itu di tempat lain di markas Second Salem mereka membuat makanan gratis untuk anak-anak jalanan. Setelahnya anak-anak tersebut disuruh menyebarkan selebaran anti penyihir di jalanan. Sang ibu pemimpin Second Salem dalam cerita ini mengadopsi banyak anak-anak jalanan untuk menyebarkan propaganda yang membenci penyihir-penyihir. Kemudian di tengah perjalanan mencari Jacob, Newt melihat salah satu hewan ajaib miliknya terbang di jalanan. Benar saja, di dekat mereka ada kerumunan dan bangunan di dekatnya rusak. Newt langsung masuk ke dalam bangunan itu dan menemukan Jacob yang pingsan karena digigit oleh salah satu hewan miliknya. Di saat Newt ingin mencoba membangunkan Jacob, muncullah hewan yang menggigit Jacob tadi. Hewan itu lalu dimasukkan ke dalam koper oleh Newt. Di saat Newt berencana menghapus ingatan Jacob, tindakannya dicegah oleh Tina. Karena Jacob sedang terluka, Tina tak ingin Newt melakukan hal yang dapat memperburuk keadaan. Sementara itu, di kantor berita New York, anak pemilik kantor berita membawa keluarga pimpinan Second Salem ke sana. Dia bermaksud menunjukkan berita yang sedang heboh di masyarakat. Namun, sang ayah tak tertarik dan malah mengusir mereka semua. Bahkan, anaknya yang lain, seorang senator, sempat menghina salah satu anak anggota Second Salem sebagai anak yang aneh.
Kemudian berpindah ke Newt dan kawan-kawannya. Tina mengajak Jacob dan Newt ke tempat tinggalnya. Di dalam rumah mereka bertemu Queenie, adik Tina. Newt pun terpesona melihat adik Tina yang sangat-sangat aduhai. Di saat itu ketahuan bahwa adik Tina mampu membaca pikiran orang lain. Setelah itu Tina mengajak Newt dan Jacob untuk makan malam. Jacob takjub dengan kemampuan memasak Queenie yang menggunakan ilmu sihirnya untuk membuat hidangan yang lezat. Di tempat lain, ternyata Mr. Krabs diam-diam menemui salah satu anggota Second Salem, yaitu Credence Barebone, anak yang dianggap aneh oleh keluarganya. Krabs menanyakan tentang seseorang yang dia cari, yaitu seorang anak kecil di bawah 10 tahun, yang memiliki kekuatan sihir besar dan dekat dengan ibu Credence. Credence pun disuruh mencari anak itu dengan imbalan bahwa Credence akan diajari ilmu sihir karena menurut Krabs, Credence memiliki keturunan penyihir. Di lain pihak, setelah makan malam, Tina menyuruh Newt dan Jacob bermalam di rumahnya. Setelah Tina meninggalkan mereka berdua di kamar, Newt langsung bangkit dari kasurnya dan membuka kopernya. Tak disangka, Newt masuk ke dalam kopernya dan menyuruh Jacob masuk juga. Jacob pun mengikutinya. Di dalam koper, Newt memberikan obat gigitan murtlap, hewan yang menggigit Jacob tadi, kepada Jacob. Setelah memberikan obat, Newt mengajak Jacob lebih dalam memasuki isi kopernya. Jacob takjub dengan isi di dalam koper Newt, yang ternyata berisi berbagai macam hewan ajaib dan lingkungan yang menakjubkan. Newt menunjukkan kepada Jacob seekor burung ajaib bernama Frank. Ternyata Frank ini adalah alasan utama Newt pergi ke Amerika. Dia ingin melepas Frank di tempat asalnya, yaitu alam Arizona. Kemudian Newt melanjutkan ke kandang sampingnya tempat tinggal Grabhorn dan memberi mereka makan. Sambil melakukan itu, Newt menjelaskan kepada Jacob bahwa selama ini dirinya menyelamatkan hewan-hewan eksotis itu dari perburuan liar. Lalu Newt menunjukkan lagi beberapa hewan peliharaannya kepada Jacob. Kemudian Jacob tertarik dengan gumpalan awan hitam di salah satu kandang Newt. Namun Newt menyuruhnya untuk menjauh dari benda yang bernama Obscurus itu. Kemudian mereka berdua mencari hewan-hewan Newt di jalanan New York. Di tengah jalan, Newt bertemu dengan Niffler di toko perhiasan. Newt langsung mengejarnya ke dalam toko, dan meskipun cukup sedikit membuat gaduh di malam hari dengan usaha yang cukup keras, akhirnya Newt berhasil menangkap Niffler. Kemudian mereka berdua menuju ke kebun binatang kota. Benar saja, salah satu binatang milik Newt telah masuk ke kebun binatang. Dengan susah payah, bahkan tongkat Newt sempat diambil oleh monyet. Namun mereka berhasil memasukkan satu lagi hewan peliharaan Newt kembali ke kopernya. Di saat Newt dan Jacob masuk ke koper, ternyata Tina mengikuti mereka berdua. Mereka pun kemudian membawa koper Newt. Di tengah perjalanan terjadi kejadian aneh. Lampu-lampu padam yang membuat Tina ketakutan. Di lain tempat, Senator New York, anak dari pemilik kantor berita New York, sedang berkampanye. Namun lampu-lampu tiba-tiba padam. Dan di saat gelap gulita, mereka diserang oleh makhluk tak kasat mata. Makhluk tersebut memporak-porandakan tempat kampanye, bahkan membuat Senator New York sendiri meninggoy. Hal itu membuat ayahnya yang memiliki koran New York sangat sedih. Di tempat lain, Tina membawa koper Newt ke dalam kantor Makusa. Di sana sedang terjadi rapat yang sangat genting karena rentetan kejadian aneh serta pembunuhan Senator New York membuat dunia sihir terancam. Di tengah rapat, Tina mengatakan jika dia membawa orang yang tak sengaja melepas hewan ajaibnya di New York. Lalu Tina menyuruh Newt keluar dari koper. Di saat diperlihatkan gambaran Senator New York yang terbunuh, Newt melihat lukanya dan mengatakan jika itu bukanlah serangan hewan ajaib, tetapi ulah Obscurus. Namun Direktur Michael tidak percaya dan mengatakan bahwa tidak ada Obscurial di Amerika. Malah dia menangkap Newt, Jacob, dan Tina serta menyita koper Newt. Di dalam tahanan, Jacob bertanya kepada Newt apa itu Obscurus. Newt menceritakan di saat dirinya bertemu dengan Obscurus di Sudan.
Obscurus adalah sosok hitam yang muncul akibat ada penyihir muda yang tak bisa menguasai dan mengendalikan ilmu sihirnya. Alih-alih menguasai kekuatannya, penyihir tersebut menekan dan menyembunyikan kekuatan sihirnya sehingga memunculkan sesuatu yang bernama Obscurus. Obscurus adalah sosok hitam yang tak stabil, tak bisa dikendalikan dan bisa menyerang. Lalu dia menghilang dengan sendirinya. Newt melanjutkan, biasanya Obscurial yaitu pemilik Obscurus masih anak-anak dan tak bisa hidup lama, lebih dari 10 tahun. Lalu Newt dan Tina diinterogasi oleh Mr. Crab. Mr. Crab mengira bahwa Newt sengaja mengeluarkan hewan peliharaannya untuk membongkar kedok para penyihir di dunia manusia. Dia juga mengira bahwa Newt ingin menyebabkan perang antara dunia manusia dan dunia penyihir, sama seperti misi Grindelwald yaitu pembantaian massal demi kebaikan. Newt menyanggah kalau dirinya bukanlah pengikut Grindelwald. Namun Crab menunjukkan bahwa Newt menyimpan Obscurus di kopernya. Newt menjelaskan jika dia mendapatkan Obscurus tersebut dengan memisahkannya dari tubuh seorang anak di Sudan, karena ingin menyelamatkan anak tersebut. Namun penjelasannya tak diterima oleh Crab. Dia tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Newt dan Tina karena dituduh mencoba membongkar persembunyian dunia sihir dan memancing perang dengan manusia. Sementara itu, di luar Queenie menyelamatkan Jacob dan mereka berdua berusaha mencari koper Newt dan menyelamatkan teman-teman mereka. Dengan bantuan hewan-hewan di sakunya, Newt berhasil menyelamatkan Tina dan dirinya dari hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh Crab. Akhirnya, di tengah pelarian mereka, keempatnya bertemu kembali. Queenie menyuruh Jacob, Newt, dan Tina masuk ke dalam koper, agar Queenie yang membawa mereka keluar. Queenie dengan membawa koper itu pun akhirnya bisa keluar dari kantor Makusa. Queenie! I'm sick, Mr. Abernathy. Di lain tempat, Crab kembali menemui Credence. Crab bertanya apakah Credence sudah menemukan anak kecil yang diduga sebagai Obscurial atau pemilik Obscurus. Credence menjawab belum menemukannya. Crab memberikan kalung untuk Credence berharap dia dapat menemukan anak itu. Crab berjanji bahwa Credence tidak akan lagi dihina dan akan dihormati di dunia sihir. Dia juga berjanji akan mengajari Credence ilmu sihir. Kembali ke Newt dan kawan-kawannya. Mereka khawatir bahwa hewan milik Newt akan digunakan sebagai kambing hitam atas kekacauan yang disebabkan oleh Obscurus. Newt mengatakan bahwa ada satu hewan miliknya yang belum ditemukan, yaitu Demiguse. Sayangnya hewan itu tak kasat mata dan agak sulit menangkapnya. Lalu Tina mempunyai ide dan mengajak Newt, Jacob, dan Queenie ke tempat informan yang bernama Gendarlak. Akhirnya mereka belum bertemu dengan Gendarlak, seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang kegiatan gelap di dunia sihir. Tina meminta bantuan Gendarlak untuk menemukan hewan Newt yang hilang. Namun Gendarlak meminta imbalan, yaitu makhluk unik yang ada di saku Newt, karena bisa membobol kunci. Awalnya Newt menolak, namun akhirnya dia bersedia menyerahkan makhluk tersebut. Gendarlak pun memberitahu lokasi Demigus sehingga Newt dan kawan-kawannya dapat melanjutkan pencarian mereka. Di saat yang sama, datanglah petugas dari Makusa. Ternyata Gendarlak telah menjebak Newt dan kawan-kawannya dengan melaporkan mereka ke Makusa. Jacob yang kesal sempat memukul Gendarlak. Sementara itu Newt berhasil kembali mendapatkan makhluk uniknya kembali dari Gendarlak. Lalu Tina membawa mereka berteleportasi dan pergi berpindah ke markas Second Salem. Di sana Credence menemukan tongkat sihir dari kamar salah satu anak. Lalu ibunya masuk dan mengira tongkat itu milik Credence, kemudian mematahkannya. Di saat akan memberi hukuman kepada Credence, seorang anak lain muncul dan mengakui bahwa itu adalah tongkat mainannya. Namun setelah itu Obscurus muncul dan memporak-porandakan markas Second Salem, sekaligus menghabisi si ibu pimpinan Second Salem. Kemudian berkat petunjuk Gendarlak, Newt dan kawan-kawannya menemukan Demigus. Setelah diikuti, ternyata Newt tersadar jika ada satu lagi hewannya yang hilang. Namun Demigus tengah mengasuh hewan itu, yaitu Okami. Hewan itu memiliki kemampuan untuk membesar dan memenuhi ruangan yang ada. Dengan menggunakan serangga dan teko, Newt dan kawan-kawannya berhasil menangkap Okami. Karena selain dapat membesar untuk memenuhi ruangan, Okami juga dapat mengecil untuk menyesuaikan ukuran teko. Mereka pun mengembalikan semua hewan ke dalam koper Newt.
Di lain tempat, Crab menemui Grandance yang ketakutan. Crab ingin mengecek dan mencari adik Grandance yang lain yang dicurigai menyimpan Obscurus. Dalam perjalanan, Crab mengatakan bahwa Grandance tak bisa lagi diajari ilmu sihir karena Grandance seorang squib, yaitu orang yang mempunyai keturunan sihir tapi tak mempunyai kekuatan sihir itu sendiri. Dan karena ibunya sudah meninggoy, Crab tak membutuhkan Grandance lagi. Hal itu pun semakin membuat Grandance marah. Di saat Crab mencari adik Grandance, tiba-tiba tembok pun runtuh. Dan muncul Grandance dari balik tembok yang runtuh itu. Ternyata Obscurus yang selama ini menghancurkan kota adalah ulah Grandance. Obscurus Grandance selalu mengamuk di tengah kota. Tina yang melihat kejadian itu lalu mengejarnya. Sementara itu, Newt juga sadar jika Grandance lah Obscurial selama ini. Namun Grandance bukanlah anak kecil yang lemah. Menurut Newt, kekuatan Grandance pastilah sangat besar, sehingga dia bisa bertahan hidup dengan Obscurus selama ini. Newt berhasil menemui Obscurus Grandance di stasiun kereta bawah tanah dan berniat menyelamatkan Grandance. Awalnya, Grandance mau mendengarkan perkataan Newt, namun dari kejauhan muncul Crab yang menembakkan sihirnya. Grandance pun kembali lari dan membuat rencana penyelamatan yang dilakukan Newt gagal. Mereka kemudian pun akhirnya bertarung. Sementara itu, di luar banyak kerumunan warga dan wartawan yang mengambil foto dan melihat pertarungan antara Crab, Newt, dan Grandance. Tiba-tiba, Grandance kembali berubah menjadi Obscurus dan mengamuk. Tiba-tiba, Grandance berhenti mengamuk ketika melihat Tina datang. Ini menunjukkan bahwa Grandance masih memiliki sisi manusia yang sensitif dan mendengarkan perkataan Tina. Di saat Grandance sudah mulai tenang, muncul para petugas Magus yang menembakkan sihir ke arah Grandance. Akibat tembakan bertubi-tubi itu, akhirnya Obscurus Grandance pun hancur. Namun hal itu membuat marah Crab. Dia kecewa dengan pihak Magus karena telah menghabisi Grandance, yang sebenarnya adalah rekayasa Crab untuk menciptakan kekacauan. Crab yang memiliki misi khusus memang ingin berperang dengan pihak manusia, karena menurutnya kaum penyihir lebih kuat dan tak layak untuk bersembunyi. Di saat Crab mulai melawan, Newt berhasil menjeratnya. Setelah Crab terikat, Newt membongkar kedoknya. Dan dengan terkejut, ternyata orang yang selama ini menyamar menjadi Crab adalah Gellert Grindelwald, seorang penyihir yang terkenal kejam dan menginginkan peperangan antara dunia sihir dengan manusia. Akhirnya, Makusa dapat menangkap Gellert Grindelwald berkat bantuan Newt. Namun karena kekacauan yang diakibatkan oleh Obscurus terlalu besar, Direktur Makusa, Madame Piquery, khawatir tidak bisa menghapus ingatan seluruh penduduk kota. Atas kejadian tersebut, Newt mempunyai ide, yaitu dengan melepaskan Frank, seekor Thunderbird yang sebenarnya akan dilepas di padang Arizona. Dengan demikian, ingatan penduduk kota dapat dihapus dengan menggunakan ramuan penghilang ingatan. Newt terpaksa melepas Frank dan meminta bantuan Frank untuk membawa ramuan penghilang ingatan ke langit. Dengan kemampuan Frank mengendalikan cuaca, akhirnya turun hujan yang mampu menghapus ingatan warga penduduk kota New York. Ramuan penghilang ingatan yang dibawa Frank tersebut kemudian bercampur dengan air hujan dan menghapus ingatan warga tentang kejadian yang telah terjadi. Kemudian, para anggota Makusa memperbaiki kekacauan akibat ulah Obscurus. Setelah seluruh warga kota dihapus ingatannya, Direktur Makusa, Madame Piquery, sadar bahwa ada satu orang yang belum dihapus ingatannya, yaitu Jacob. Dia pun menyuruh untuk menghapus ingatan Jacob karena itu adalah aturan yang harus dipatuhi.
Newt, Tina, Queenie, dan Jacob diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum ingatan Jacob dihapus ingatannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Jacob berjalan di bawah hujan yang masih turun, yang berarti ingatannya akan terhapus. Queenie pun sempat menyayang Jacob sebelum dia berjalan menjauh. Keesokan harinya, di saat Jacob berangkat kerja membawa koper, dia ditabrak oleh seseorang. Di saat akan berdiri, Jacob sadar kopernya lebih berat dari sebelumnya. Setelah dibuka, dia menemukan bahwa itu adalah cangkang Okami yang merupakan perak murni milik Newt. Ini merupakan hadiah rahasia dari Newt kepada Jacob yang menandakan bahwa persahabatan mereka tidak akan terlupakan. Meskipun ingatan Jacob tentang kejadian tersebut telah terhapus. Di tempat lain, Tina mengantarkan Newt ke pelabuhan untuk mengucapkan selamat tinggal. Newt akan kembali ke Inggris dan melanjutkan proyek menulis bukunya tentang Fantastic Beasts and Where to Find Them. Sebelum berpisah, Newt berjanji kepada Tina bahwa setelah bukunya selesai, dia akan kembali untuk memberikan salinan bukunya secara langsung kepada Tina. I'll look out for it. If I gave you your copy in person. I'd like that. Beberapa waktu setelahnya, akhirnya toko roti Jacob dibuka dan ramai pembeli. Alhamdulillah, kemudian muncul Queenie yang membuat Jacob teringat akan sesuatu. Meskipun ingatannya tentang kejadian sebelumnya masih kabur. Queenie yang memiliki kemampuan membaca pikiran pun tersenyum. Dia bilang, film udah di end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah tetaplah jaga peliharaanmu dari pandangan orang lain. Karena pandangan orang lain adalah pandangan-pandangan yang sangat ingin pandang memandang. Akhir kata, rumput terlihat tetangga lebih segar. Kalau mau sehat, ya olahragawan biar segar.